Pernah nggak sih merasa kalau ekonomi itu rumit banget, penuh dengan istilah aneh dan grafik yang bikin pusing? Sebenarnya nggak juga. Coba deh, bayangin ekonomi itu sebagai sebuah mesin yang sangat sederhana. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bongkar mesin ini bareng-bareng supaya Anda bisa lihat sendiri cara kerjanya. Yuk, kita mulai. Nah, ide dasarnya ini datang dari investor legendaris Ray Dalio. Dia bilang, ekonomi itu sebetulnya kayak mesin sederhana aja. Tapi karena banyak banget yang nggak paham, akhirnya malah timbul banyak masalah ekonomi yang nggak perlu. Jadi, hari ini mari kita jadi salah satu orang yang paham dengan membedah mesin itu bersama. Oke, kita masukkan bagian pertama, mesin yang sederhana. Kita akan mulai dari komponen yang paling dasar ya. Anggap aja ini batu bata yang membangun seluruh gedung ekonomi. Pertanyaannya, apa itu? Jawabannya adalah transaksi. Ya, sesimpel itu. Inilah jantung dari mesin ekonomi. Coba deh pikirin, mau itu pasar saham yang heboh atau warung kopi di dekat rumah, semuanya itu ya cuma kumpulan dari semua transaksi yang terjadi. Setiap kali Anda beli kopi, bayar parkir, atau belanja online, Anda itu lagi muterin salah satu roda gigi di mesin raksasa ini. Dan ini nih kuncinya. Kalau kita benar-benar ngerti dinamika satu transaksi aja, kita bisa ngerti seluruh ekonomi. Serius, semua siklus naik turun yang besar itu, semua gejolak pasar, semuanya berakar pada pertukaran simpel ini. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, kekuatan kredit. Gini, kalau transaksi itu roda giginya, maka kredit itu adalah bahan bakar supernya. Bahan bakar yang bisa bikin mesinnya ngebut atau malah bikin meledak. Ini adalah bagian yang paling penting, tapi juga yang paling sering bikin orang salah paham. Gimana sih kredit itu bekerja? Gampang banget. Kredit itu diciptakan dari sebuah janji. Janji untuk membayar di masa depan. Begitu ada janji antara pemberi pinjaman dan peminjam, saat itu juga kredit lahir. Dan di saat yang sama, utang juga lahir. Mereka itu kayak dua sisi dari koin yang sama, nggak bisa dipisahin. Bedanya apa? Wah, jauh banget. Ekonomi tanpa kredit itu kayak kita naik tangga. Pelan-pelan, selangkah demi selangkah. Cuma bisa tumbuh sebatas seberapa produktif kita. Nah, dengan kredit, kita itu kayak naik roket. Kita bisa pinjam pertumbuhan dari masa depan buat melesat hari ini. Dan ini yang bikin seru. Kredit itu menciptakan siklus yang muter terus dan makin kenceng. Gini ceritanya, Anda belanja pakai kredit. Nah, belanjaan Anda itu kan jadi pemasukan buat orang lain kan? Pemasukan mereka jadi lebih tinggi. Jadi bank ngelihat mereka lebih layak buat dapat kredit. Akhirnya mereka pinjam lebih banyak, belanja lebih banyak, dan ya gitu terus, muter bikin ekonomi ngegas ke atas. Biar kebayang skalanya segede apa, coba lihat ini. Di Amerika Serikat aja, total kredit itu ada sekitar 50 triliun dolar. Bandingin deh sama jumlah uang beneran, uang fisik yang cuma sekitar 3 triliun dolar. Gila kan? Artinya, sebagian besar uang yang beredar di ekonomi modern itu, ya sebenarnya kredit. Ini benar-benar ngubah cara kita mandang uang. Oke, kita udah punya dua bagian penting nih, transaksi dan kredit. Sekarang, di bagian ketiga, kita bakal lihat gimana interaksi keduanya ini menciptakan tiga kekuatan besar yang jadi dalang dari semua pasang surut ekonomi yang kita rasakan setiap hari. Bayangin gini, ada satu garis lurus yang terus naik pelan-pelan ke atas. Nah, itu pertumbuhan produktivitas. Terus, bayangin ada dua gelombang yang naik turun di sekitar garis itu. Satu gelombang kecil, itu siklus utang jangka pendek. Dan satu lagi, gelombang raksasa, itu siklus utang jangka panjang. Kalau kita tumpuk ketiganya, kita bisa dapat semacam peta buat ngebaca ekonomi. Nah, ini yang penting banget buat diingat. Produktivitas itu yang bikin kita jadi lebih kaya dalam jangka panjang. Pelan tapi pasti. Tapi, roller coaster yang kita rasain sehari-hari, masa ekonomi lagi bagus banget, atau masa ekonomi lagi susah banget, itu hampir semuanya gara-gara kredit. Makanya kita lebih sering ngerasain gunjangannya daripada pertumbuhan yang adem ayem. Oke, yuk kita naikin roller coaster itu sekarang. Di bagian keempat ini kita bahas soal ledakan dan kehancuran atau boom and bust. Gimana sih persisnya kredit bisa bikin siklus ekspansi dan resesi yang kita semua tahu itu? Siklus jangka pendek ini polanya gampang ditebak. Kayak tarian yang udah ada koreografinya. Gini, pas ekonomi lagi lesu, bank sentral bakal menyiram pasar pakai kredit murah. Itu kayak nginjek gas. Tapi, pas ekonomi udah kepanasan, inflasi mulai naik, mereka bakal naikin suku bunga. Itu kayak nginjek rem. Nah, tarian injek gas injek rem ini biasanya keulang tiap 5-8 tahun. Tapi, ada tapinya. Kita ini kan manusia ya, cenderung optimis, pengennya belanja lebih banyak. Hasilnya, setiap tarian tadi selesai, total utang di masyarakat itu jadi sedikit lebih tinggi dari sebelumnya. Sedikit demi sedikit.
Bayangin aja kayak ombak-ombak kecil di pantai yang pelan-pelan, tanpa kita sadari lagi ngebangun satu gelombang tsunami di tengah laut. Dan akhirnya, tsunami itu sampai juga ke pantai. Inilah puncaknya siklus utang jangka panjang, saat beban utang udah nggak ketampung lagi. Sejarah udah ngasih kita contoh-contoh besarnya. Depresi hebat di Amerika tahun 1929, dekade yang hilang di Jepang tahun 89, dan tentunya yang mungkin kita semua masih ingat, krisis keuangan global tahun 2008. Momen ini punya nama khusus, deleveraging. Ini adalah proses yang menyakitkan buat nurunin beban utang. Dan ini beda banget sama resesi biasa. Kenapa? Karena di resesi biasa, bank sentral masih punya senjata andalan, nurunin suku bunga. Tapi pas deleveraging, suku bunga itu udah mentok di 0%. Senjatanya udah nggak mempan lagi. Terus gimana dong caranya suatu negara keluar dari tumpukan utang segede ini? Biasanya ada 4 cara, dan jujur aja nggak ada yang enak. Pertama, potong pengeluaran alias penghematan ketat. Kedua, kurangin utang alias biarin ada yang gagal bayar. Ketiga, redistribusi kekayaan biasanya lewat pajak dari yang kaya kayak miskin. Dan yang keempat, ya cetak uang. Sepanjang sejarah, semua deleveraging besar selalu pakai kombinasi dari keempat cara ini. Oke, setelah kita bongkar mesinnya, lihat semua komponennya, apa dong pelajaran utamanya buat kita? Di bagian terakhir ini, kita bakal rangkum semuanya jadi 3 aturan praktis yang super simpel. Aturan ini berlaku buat siapa aja loh, buat kita pribadi, buat perusahaan, sampai buat negara. 1. Jangan pernah biarin utangmu tumbuh lebih cepat dari pendapatanmu, karena itu resep bencana. 2. Jangan biarkan pendapatanmu naik lebih cepat dari produktivitasmu, nanti kamu jadi nggak kompetitif. Dan yang paling penting, 3. Lakukan apapun yang kamu bisa untuk naikin produktivitasmu. Pada akhirnya, ya ini intinya, kita tuh sering banget kejebak sama drama naik turunnya siklus utang. Padahal, jalan satu-satunya menuju kemakmuran jangka panjang, baik buat diri kita sendiri maupun buat negara, ya cuma satu, jadi lebih produktif. Cuma itu yang benar-benar penting. Nah, sekarang saya mau tinggalin Anda dengan satu pertanyaan. Setelah Anda paham cara kerja mesin ini, coba deh lihat berita ekonomi hari ini. Lihat kondisi di sekitar Anda. Menurut Anda, kita lagi ada di fase siklus yang mana ya? Coba pikirin. Memahami ini bukan cuma buat pinter-pinteran, tapi ini adalah kunci untuk bisa menavigasi masa depan kita semua.